Saya tetap keyakinan yang lama atau ke Kristen. Terus saya masih bicara lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ikut denganmu, perlihatkanlah kehebatanmu. Saya cobain Tuhan. Perkenalkan nama saya Linda. Baptis saya Amelia. Nama krisma saya Matilda. Nama Linda Jenner itu nama beken saya. Saya dilahirkan di Tanjung Pura, Kota Langkat, Sumatera Utara. Eh, 7 bersaudara, 5 perempuan, 2 laki-laki. Keyakinan leluhur. Saat saya SMP, cici saya yang paling besar itu sudah terima Yesus dan mengajak kami untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi mama saya diam saja, apalagi saya tidak bisa terima dan saya selalu berdebat sama cici saya. Dan yang paling saya ingat waktu itu karena seringnya berdebat sama cici, bertengkar sama cici mengenai tentang agama Kristen, saya dikejar mama saya pakai sapu. Saya paling ingat waktu itu. Karena saking ribut kali ya, asik berantem sama cici saya yang selalu membicarakan tentang agama Kristen. Saya juga pernah diajak cici saya ke Natalan, ya, untuk menghargai cici saya aja. Tapi hati dan pikiran saya tidak ada di gereja. Pokoknya hatiku udah tertutup untuk namanya Kristen. Tapi saya penasaran, saya jadi galau. Terus saya berbicara sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya Tuhan mau saya gimana? Mau saya tetap keyakinan yang lama atau ke Kristen? Kemudian saya berkata lagi sama Tuhan, berbicara lagi sama Tuhan. Begini saja Tuhan, kalau saya baca buku doa ini sekali saja, buku doa itu isinya Bapa kami dan Salam Maria. Dan saya tahu buku ini sama sekali aku belum pernah baca, nggak pernah lihat. Kalau baca sekali aja seharusnya nggak bisa. Jadi saya cobain Tuhan. Tuhan, kalau buku ini saya bisa baca sekali, hanya sekali baca, sekali lihat, sekali baca, langsung hafal, saya masuk ke Katolik. Sesudah saya baca dengan cepat Salam Maria dan Bapa Kami dan Salam Maria itu, saya langsung tutup bukunya, saya coba hafalkan. Dan ajaibnya, saya bisa bacakan Bapa Kami sampai selesai dan Salam Maria sampai selesai. Saya jadi terdiam, bengong. Saya tidak percaya saya bisa hafal. Akhirnya saya tidak percaya lagi. Saya buka buku doa tersebut, saya bacakan lagi, saya cocokkan semua yang saya ngomong itu, secara saya bacakan doa itu ternyata semuanya benar. Dalam hati saya, kenapa saya bisa hafal begitu cepat? Padahal itu doa nggak pernah aku lihat maupun baca. Nah, itu mujizat Tuhan yang pertama. Itu saya cobain Tuhan yang pertama kali. Terus saya masih belum begitu percaya. Terus saya masih bicara lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ikut denganmu, perlihatkanlah kehebatanmu, mujizatmu. Karena saya tidak tahu mana yang harus saya ikut. Saya juga tidak mengenal Engkau, Tuhan. Saya ngomongnya begitu sama Tuhan. Hingga suatu saat, anak saya pulang dari study tour. Jadi masih ada sisa uangnya, eh, dia bawa keluar untuk jajan. Dalam perjalanan entah gimana, dompetnya hilang. Di dalam dompet dia ada sisa uangnya, kartu ATM, sama kartu pelajar. Anak saya merasa sedih dan merasa bersalah. Kenapa jajan aja, keluar jajan mesti bawa dompet gitu. Biasanya kalau dia keluar gitu, dia bawa uang secukupnya untuk jajan. Terus waktu itu saya lagi di luar. Anak saya telepon, Mami,
Dompet saya jatuh, hilang, entah kemana. Isinya banyak sisa uang kemarin. Terus dia sedih. Aku langsung bilang, aku mencoba menghiburnya. Nggak apa-apa, coba kamu balik lagi ke jalan yang tadi kamu lalui. Coba kamu cek CCTV yang di toko itu, yang kamu belanja. Terus dia cek, katanya yang punya toko CCTV nggak bisa dibuka. Dan di jalan juga nggak ada ditemukan dompetnya. Dia udah sudah pasrah, dia udah sedih. Tapi aku tidak pasrah. Aku berbicara sama Tuhan. Tuhan, perlihatkan mujizatmu Tuhan, biar aku percaya padamu. Dan ajaibnya, tidak lama kemudian anak saya telepon. Mami, dompet saya sudah dapat ditemukan sama Mbak yang di komplek, dikembalikan. Dan isinya utuh, Mami, katanya. Saya diam. Anak saya kasih amplop tanda terima kasih kepada Mbak yang baik hati itu. Mbaknya nggak mau. Jadi Mbak yang baik hati itu datang ke rumah untuk kembalikan dompetnya yang isinya jutaan utuh. Saya langsung diam. Wah, hebat ya Tuhan ini. Tapi saya masih keras dan belum mau akui Tuhan Yesus, belum mau, belum kepikiran untuk masuk Katolik. Dalam hati saya, semua pas kejadian ini pasti kebetulan saja. Padahal menurut hati kecil saya ini sesuatu yang ajaib gitu loh. Dan saya melihat Tuhan Yesus hadir di samping suami saya, di samping kanan suami saya. Saya sangat terharu atas kasih Tuhan Yesus. Sungguh mujizat Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat penuh mujizat, penuh kuasa dalam hidup. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, ada pepatah lama mengatakan tiap-tiap celaka ada gunanya. Kali ini pasca anak Batak ya ditetapkan sebagai tersangka oleh karena diduga melakukan penistaan agama, dan juga banyak apologet Kristen yang disasar atau terjadi krusuk-krusuk gitu ya tentang para apologet. Nah, di Sumatera Utara terjadi penuaian jiwa besar-besaran ya mengatakan bahwa sesungguhnya ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui, dia menyesal kenapa baru sekarang dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kisah kesaksiannya? Mari kita ikuti secara lengkap kesaksian berikut ini. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Linda. Nama baptis saya Amelia. Nama krisma saya Matilda. Nama Linda Jenner itu nama beken saya. Saya dilahirkan di Tanjung Pura, Kota Langkat, Sumatera Utara. Eh, 7 bersaudara, 5 perempuan, 2 laki-laki. Saya anak ketiga. Saya sebelumnya agamanya Konghucu, keyakinan leluhur. Saat saya SMP, cici saya yang paling besar itu sudah terima Yesus dan mengajak kami untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi mama saya diam saja, apalagi saya tidak bisa terima dan saya selalu berdebat sama cici saya. Dan yang paling saya ingat waktu itu karena seringnya berdebat sama cici, bertengkar sama cici mengenai tentang agama Kristen, saya dikejar mama saya pakai sapu. Saya paling ingat waktu itu. Karena saking ribut kali ya, asik berantem sama cici saya yang selalu membicarakan tentang agama Kristen.
Saya juga pernah diajak cici saya ke Natalan, ya, untuk menghargai cici saya aja. Tapi hati dan pikiran saya tidak ada tidak ada di gereja. Pokoknya hatiku udah tertutup untuk namanya Kristen. Dan saat itu teman saya juga ada ajak saya ke gereja. Eh, saya saya jawab boleh, boleh, saya ikut kamu, tetapi kamu ikut saya ke vihara dulu, karena saya tahu biasanya orang Kristen itu nggak mau ke vihara. Nah, singkat cerita, saya menikah dan mempunyai dua anak sepasang. Karena tidak ada kecocokan, kita berpisah. Dan saya menikah lagi dengan suami yang sekarang ini. Suami saya juga mati, cerai mati, mempunyai dua anak sepasang. Suami saya seorang Katolik, tapi suami saya tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti agamanya. Cuma memberi saya buku doa. Katanya, coba aja dibaca. Saya jawabnya iya, tetapi tidak pernah saya membuka atau membacanya. Suatu saat saya menemukan buku doa tersebut. Saya penasaran, saya buka hanya sekilas saja. Aku lihat nggak ngerti doa-doa Katolik, saya juga nggak ngerti. Tapi saya penasaran, saya jadi galau. Terus saya berbicara sama Tuhan. Kalau bahasa Chinese-nya itu Qigong. Tuhan, sebenarnya Tuhan mau saya gimana? Mau saya tetap keyakinan yang lama atau ke Kristen? Kemudian saya berkata lagi sama Tuhan, berbicara lagi sama Tuhan. Begini saja Tuhan, kalau saya baca buku doa ini sekali saja, buku doa itu isinya Bapa kami dan Salam Maria. Dan saya tahu buku ini sama sekali aku belum pernah baca, nggak pernah lihat. Kalau baca sekali aja seharusnya nggak bisa. Jadi saya cobain Tuhan. Tuhan, kalau buku ini saya bisa baca sekali, hanya sekali baca, sekali lihat, sekali baca, langsung hafal, saya masuk ke Katolik. Sesudah saya baca dengan cepat, Salam Maria dan Bapa Kami dan Salam Maria itu, saya langsung tutup bukunya, saya coba hafalkan. Dan ajaibnya, saya bisa bacakan Bapa Kami sampai selesai dan Salam Maria sampai selesai. Saya jadi terdiam, bengong. Saya tidak percaya saya bisa hafal. Akhirnya saya tidak percaya lagi. Saya buka buku doa tersebut, saya bacakan lagi, saya cocokkan semua yang saya ngomong itu, secara saya bacakan doa itu ternyata semuanya benar. Dalam hati saya, kenapa saya bisa hafal begitu cepat? Padahal itu doa nggak pernah aku lihat maupun baca. Nah, itu mujizat Tuhan yang pertama. Itu saya cobain Tuhan yang pertama kali. Terus saya masih belum itu ya, belum begitu percaya. Terus saya masih bicara lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ikut denganmu, perlihatkanlah kehebatanmu, mujizatmu. Karena saya tidak tahu mana yang harus saya ikut. Saya juga tidak mengenal Engkau, Tuhan. Saya ngomongnya begitu sama Tuhan. Hingga suatu saat, anak saya pulang dari study tour. Jadi masih ada sisa uangnya, dia bawa keluar untuk jajan. Dalam perjalanan entah gimana, dompetnya hilang. Di dalam dompet dia ada sisa uangnya, kartu ATM, sama kartu pelajar. Anak saya merasa sedih dan merasa bersalah. Kenapa jajan aja, keluar jajan mesti bawa dompet gitu. Biasanya kalau dia keluar gitu, dia bawa uang secukupnya untuk jajan. Terus waktu itu saya lagi di luar.
Anak saya telepon, Mami, dompet saya jatuh, hilang, entah kemana. Isinya banyak, sisa uang kemarin. Terus dia sedih. Aku langsung bilang, aku mencoba menghiburnya. Nggak apa-apa, coba kamu balik lagi ke jalan yang tadi kamu lalui. Coba kamu cek CCTV yang di toko itu, yang kamu belanja. Terus dia cek, katanya yang punya toko CCTV nggak bisa dibuka. Dan di jalan juga nggak ada ditemukan dompetnya. Dia udah sudah pasrah, dia udah sedih. Tapi aku tidak pasrah. Aku berbicara sama Tuhan. Tuhan, perlihatkan mujizatmu Tuhan, biar aku percaya padamu. Dan ajaibnya, tidak lama kemudian anak saya telepon. Mami, dompet saya sudah dapat ditemukan sama Mbak yang di komplek, dikembalikan. Dan isinya utuh, Mami, katanya. Saya diam. Anak saya kasih amplop tanda terima kasih kepada Mbak yang baik hati itu. Mbaknya nggak mau. Jadi Mbak yang baik hati itu datang ke rumah untuk kembalikan dompetnya yang isinya jutaan utuh. Saya langsung diam. Wah, hebat ya Tuhan ini. Tapi saya masih keras dan belum mau akui Tuhan Yesus, belum mau, belum kepikiran untuk masuk Katolik. Semua dalam hati saya, semua pas kejadian ini pasti kebetulan saja. Padahal menurut hati kecil saya ini sesuatu yang ajaib gitu loh. Tapi saya masih bandel, belum bisa terima Tuhan Yesus. Dan kejadian lagi ketika anak saya yang paling besar itu baru beli handphone. Hari ini beli handphone, besoknya hilang handphonenya. Dan dia bawa ke sekolah saat itu dia tidak sadar kalau handphonenya sudah jatuh, udah hilang nggak ada. Dia sadarnya pas mau pakai handphone. Dia udah sedih, dia telepon saya. Mami, HP saya hilang. Saya nggak tahu jatuh di mana. Saya juga tidak tahu. Padahal kemarin aku barusan beli, sekarang udah hilang. Dia udah sedih. Aku menghibur. Coba cari lagi. Siapa tahu ketemu. Bilang gitu. Pas pulang sekolah, anak saya telepon lagi. Mami, handphonenya sudah ketemu. Saat itu aku eh, berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah mujizatmu. Sekali ini Tuhan, biarkan anak saya mendapatkan handphonenya kembali. Kasihan anakku Tuhan. Handphonenya baru beli, hari ini udah hilang. Perlihatkan mujizatmu Tuhan. Dan pada saat jam pulang sekolah, anakku telepon, Mami, HP-ku udah ditemukan. Ditemukan sama tukang parkir motor. Ternyata waktu anakku parkir motor, handphonenya jatuh. Dia nggak sadar. Dia terus jalan masuk sekolah. Dan tukang parkirnya itu eh, lihat ada handphone jatuh. Jadi dia ambil. Dia titip ke ibu-ibu yang jual kue di depan sekolah. Nah, terus AI, AI yang atau ibu-ibu yang jual kue itu nggak tahu gimana ceritanya kok dia bisa tahu anak saya kehilangan HP. Dia balikkan ke anak saya. Gitu cerita dari anak saya. Tapi kalau menurut itu adalah mujizat Tuhan. Saya mulai percaya, walaupun belum sepenuh hati, saya udah mulai percaya sama Tuhan. Sejak itu saya udah mulai ajak suami ke gereja, ikut misa, dan saat dan saat di depan gereja itu biasanya ada dikasih brosur. Dan kebetulan itu akan adakan acara KRK, Kebangunan Rohani Katolik. Dan saya tidak paham, tapi cici saya paham karena udah pernah masuk Kristen. Akhirnya saya daftar untuk saya, cici saya, suami saya, dan kedua anak saya. Pada saat dekat acara KRK, cici saya masuk rumah sakit, tidak bisa ikut.
Anak saya ujian, duanya nggak bisa ikut. Tinggal suami saya sama saya. Padahal sebelumnya suami saya udah ngomong, aku nggak ikut ya, kamu sama Cici aja ikut ke acara KRK. Padahal suami saya udah ngomong begitu. Tapi pada hari hanya ceritanya lain. Suami saya temani saya ke KRK. Nah, dalam saat mengikuti KRK itu, saya mengalami keajaiban dan mujizat. Saat nyanyi, saya senang ikut nyanyi-nyanyi, walaupun saya nggak hafal karena tapi di depannya ada teks, jadi saya ikut nyanyi, senang hati saya senang banget waktu ikut nyanyi lagu rohani. Terus pada saat lagu menyanyikan Haleluya, saya menyanyikan dengan sepenuh hati. Saya menyanyi, pada saat itu saya tutup mata, saya melihat sesosok yang sangat tinggi, besar, memakai baju putih yang sangat terang. Saya sampai mendengarkan kata-katanya. Ayo anakku, ikutlah aku. Saat itu aku merasakan, aku memeluk sosok putih itu, aku memeluk sangat erat. Saya sampai menangis, saya menangis waktu itu. Seakan saya sudah lama tidak ketemu, saya kangen, saya menangis sangat lama saat itu. Kemudian, tidak lama kemudian, saya mengalami resting. Dan ternyata tim KRK sudah siap untuk tangkap saya ketika saya jatuh. Saya terbangun dan saya masih tetap menyanyikan Haleluya. Saya tetap menyanyikan Haleluya terus sampai saya berbahasa roh. Saat itu saya tidak mengerti, tapi yang saya rasakan waktu itu, saya seakan berbicara dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Sambil berbahasa roh, saya menangis, saya mengadu kepada Tuhan. Itu merupakan suatu keajaiban bagi saya. Itu yang saya rasakan sangat hebat, sangat mujizat. Karena saya belum dibaptis, saya tidak ngerti apa-apa. Saya bisa melihat Tuhan Yesus. Ya saat itu saya tidak belum belum menerima Tuhan Yesus, belum dibaptis. Dan saya bisa berbahasa roh. Suami saya saat itu juga kaget karena suami saya sendiri tidak bisa berbahasa roh. Begitu selesai saya mengikuti acara KRK, besoknya saya langsung mencari tahu untuk menjadi Katolik itu harus gimana. Ternyata harus belajar selama 1 tahun. Akhirnya saya langsung daftar saat itu juga. Saya, saya belajar selama 1 tahun sambil mengikuti semua kegiatan yang ada di lingkungan dan kegiatan di gereja. Soalnya saya belum tahu tata cara Katolik sama sekali saya tidak tahu. Saya ikutin kegiatannya. Sampai suatu saat saya duduk termenung sambil mengingat kembali saat saya melihat Tuhan Yesus pada saat KRK. Merenungkan, kok sepertinya saya pernah melihat ya Tuhan Yesus. Tapi di mana ya? Saya mikir-mikir. Ternyata sosok Tuhan Yesus sudah pernah saya lihat ketika saya masih SMP. Dan ternyata itu adalah di dalam mimpi saya. Pada saat itu, saya masih SMP, saya dikasih mimpi, saya melihat
ketemu orang bule yang sangat tinggi, besar, ganteng, tersenyum sama saya, tapi saya tidak tahu artinya, jadi saya nggak mikirin, cuekin aja. Entah berapa lama saya mimpi lagi, mimpi yang sama, mimpi mimpi yang sama itu ketemu lagi sama Tuhan Yesus, eh, cowok bule yang baju putih, tinggi, besar, senyum sama saya, tapi saya tidak mengerti. Akhirnya saya diamin saja. Singkat cerita, tahun 2019 saya dibaptis, tetapi saya tidak mengerti eh, isi kitab suci. Jadi saya mencari tahu, berusaha untuk belajar isi kitab suci, tapi tidak gampang untuk membaca firman Tuhan. Karena setiap saya berusaha untuk membaca, saya tidak mengerti dan selalu ketiduran. Hanya ada acara SHDRK, Seminar Hidup dalam Roh Kudus, saya ikut. Saya ikut. eh, Saya juga ikut CAP, kursus evangelisasi pribadi. Saya juga ikut latihan untuk membawa kabar gembira. Saya ikut. Terus ada EJ, Emmaus Journey, salah satu program yang membantu untuk menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ikut. Di EJ saya banyak belajar karena setiap peserta harus membaca firman Tuhan. Dipaksa untuk membaca firman Tuhan karena akan membuat jurnal yang akan dibahas bersama. Saat ketemu harus dibahas jurnalnya, berdoa dan saling mendoakan. Yang paling penting lagi sharing iman. Itu yang sangat menguatkan saya. Saya merasa saya semakin mengerti dan semakin dekat sama Tuhan. Dan ketika saya diajak teman-teman ikut PDPKK, saya merasa sangat senang karena dalam PDPKK puji-pujian pada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan membuat saya semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Saya sebenarnya orang yang sensitif dalam dalam arti saya merasakan saya bisa merasakan sesuatu yang aneh gitu, gaib gitu. Pada saat itu saya cuek, tapi lama kelamaan semakin nyata. Walaupun saya tidak bisa melihat dengan mata terbuka, saya selalu diganggu. Suatu saat saya berada di hotel, udah jam 10 malam. Saya udah masuk ke dalam hotel, mandi. Saat itu saya sendiri. Saya sudah capek, sudah mau tidur. Begitu saya tutup mata, saya melihat di samping kanan saya di di samping kanan saya di ranjang itu ada anak kecil hitam. Saya kaget. Sebelah kiri juga ada. Yang di tengah ranjang itu juga ada, tapi bukan di atas ranjangnya, di bawah ranjang. Ada. Saya buka mata, saya tutup mata. Melihat dengan jelas lagi, posisinya masih tetap sama, dan saya tutup mata lagi, saya lihat di kamar mandi juga ada cewek yang berbaju putih, rambut panjang. Jadi, saya rasakan kamar itu ramai banget. Pokoknya saya tidak bisa tidur karena begitu tutup mata, saya melihat dengan jelas. Akhirnya saya buka mata terus. Sampai jam 5 pagi, saya baru bisa tidur. Pokoknya kalau suatu tempat itu ada sesuatu, otomatis saya seperti orang bengong, selalu melihat ke tempat itu. Tapi kalau saya fokus, tutup mata, saya pasti bisa lihat. Tapi saya nggak mau. Pernah suatu saat, saya melihat langsung. Saat itu di hotel bersama suami saya. Eh, suami saya duduk di ranjang. Jadi saya sambil susun barang, saya ngobrol sama suami saya. Jadi saya noleh ke suami saya duduk di ranjang. Saat saya noleh, saya lihat ada cewek baju putih duduk. Seakan didudukin sama suami saya. Saya kaget. Langsung saya berdoa. Saya doa Bapa kami. Habis itu udah nggak kelihatan. Tapi pas tengah malam, saya diganggu. Diganggu dengan suaranya,
diganggu dengan ranjang saya yang digoyang, hanya yang saya rasakan itu digoyang-goyang. Pokoknya diganggu sampai pagi saya tidak bisa tidur. Dan saya juga alami juga di hotel yang lain. eh, di hotel yang lain itu ya hantunya sangat jahil banget. Saya sampai dicolek, anak saya juga diganggu waktu mandi, lampu kamar mandi juga dimatiin. eh Terus anak saya yang cowok lagi mandi, lagi puterin lagu rohani, tiba-tiba handphone yang memutar lagu rohani itu berhenti dan telepon keluar. Itu sesuatu yang aneh. Dan anakku ngomong, ada bicara kepada saya, kita cuekin aja, kita abaikan gitu. Sampai sampai suatu saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya tidak mau melihat yang aneh-aneh Tuhan, tapi izinkan saya melihat-Mu, Tuhan. Saya doa begitu sama Tuhan. Dan doa saya dikabulkan suatu saat, saat saya mengikuti misa. Sebelum Romo mengangkat hosti dan piala, saya tutup mata sambil berdoa. Saat saya tutup mata dan melihat di bawah altar itu ada kumpulan banyak orang dalam satu meja. Ada kumpulan. Saya kaget. Saya buka mata, ternyata di bawah altar itu nggak ada apa-apa. Saya tutup mata, tapi saya udah tidak melihat apa-apa lagi. Kejadian kedua di gereja juga, saya mendapatkan penglihatan itu pas di tempat duduk saya tuh di depannya itu lorong. Seharusnya udah nggak ada tempat duduk. Dan pada saat saya tutup mata berdoa, saya melihat di depan saya pas itu ada yang berbaju putih, terang, dan rambutnya juga sebau begini. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya karena menghadap ke depan. Tapi saya yakin Tuhan Yesus hadir dalam Ekaristi. Saya percaya. Saya semakin yakin dan saya semakin percaya. Iman saya rasakan semakin tumbuh sampai suatu ketika saya akan operasi mengangkat mioma saya yang sudah besar. Dan waktu mau operasi itu saya takut. 3 hari mau operasi itu saya sangat takut. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan saya Yesus, saya akan menjalankan operasi besar. Saya takut Tuhan, tapi saya percaya Tuhan. Jika Engkau menyertai saya akan menjalankan operasi dengan lancar dan cepat. Dan saya tidak takut karena Engkau menyertai saya Tuhan. Sertain saya ya Tuhan. Selama 3 hari saya doa yang sama. Pada hari keempat saya operasi, ketika saya masuk ke ruangan persiapan untuk operasi, semuanya tinggal didorong suster untuk masuk ke ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, saya udah tiduran di ranjang. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau menyertai saya. Saya tidak takut lagi Tuhan. Dan begitu saya buka mata, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di samping kanan saya, tapi dibawa agak-agak ke depan sana. Saya sampai menangis, terharu. Tuhan, Engkau datang. Engkau benar-benar sertai. Engkau benar-benar datang menyertai aku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saya semakin nggak takut karena Tuhan Yesus menyertai aku. Sampai itu, sampai suster mendorong saya ke ruang operasi. Saya pikir,
Tuhan udah nggak ngikutin saya dalam ruang operasi. Ternyata Tuhan Yesus Yesus datang di ruang operasi. Tuhan Yesus masih ada. Saya masih melihat dengan jelas, walaupun saya tidak melihat wajah Tuhan Yesus. Saya melihat dengan jelas. Sampai saya berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Sampai saya melihat Tuhan Yesus sampai saya tertidur karena obat bius. Itulah mujizat Tuhan untuk saya. Sampai operasi semua berjalan dengan lancar, cepat. Dan saya mengalami pemulihan sangat cepat. Ini ini karena kasih Tuhan. Saya percayakan, saya percaya itu. Saya semakin percaya. Saya semakin semangat. Dan saya semakin mencari tahu untuk belajar supaya saya bisa membacakan, mengerti akan isi firman Tuhan. Saya ikut seminar, saya ikut grup untuk belajar baca kitab suci. Saya juga ikut KPKS, kursus pendidikan kitab suci. Karena untuk membaca firman Tuhan itu sangat susah dan sangat susah untuk dimengerti dan saya selalu lupa ataupun ketiduran. Hingga suatu saat tanggal 16 Agustus 2023. Jamnya saya ingat, jam 15.30. Karena saya barusan selesai doa kerahiman ilahi, tidak saya lanjuti doa koronka karena saya jam 4 itu ada janji sama klien untuk survei rumah. Saya seorang agen properti pada saya agen properti. Dan ternyata diundur dari jam 3 itu diundur jadi jam 4. Jadi saya doa kerahiman ilahi. Selesai saya doa, suami saya panggil. Pada saat itu saya di lantai 1, suami saya di kamar di lantai 2. Saya naik ke atas dan suami saya bilang, dada saya sesak. Dan saya udah lihat, suami saya itu berkeringat banyak. Saya udah lihat. Saya masih nanya sama suami, mau mau ngukur tekanan darah nggak? Kata suami saya tidak sempat. Oh kalau begitu, ya udah kita ke rumah sakit yang terdekat aja. Dan suami saya ganti baju, sisiran, saya juga ganti baju, langsung kita naik ke mobil, langsung ke arahkan ke rumah sakit. Nah, saat saya bawa mobil itu, saya udah pikirannya udah agak kacau, tapi saya fokus pada jalan. Tidak lama keluar dari komplek perumahan, saya dengar suara ngorok suami saya. Saya kaget dan saya baru sadar kalau suami saya kena serangan gitu loh. Langsung saya percepat bawa mobilnya. Saya sambil membuka lampu hajat, saya buka kaca pintu, saya sambil klakson, tangan kiri saya sampai goyang-goyang tubuh suami saya. Saya bawa mobil sampai kencang gitu, sampai di bawah jembatan itu, dekat perumahan kita itu ada di bawah jembatan yang dekat perempatan juga. Nah, suami saya udah nggak ada suara ngorok. Tapi feeling saya itu suami saya udah nggak ada. Saya langsung teriak dengan kencang. Yesus, 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 tolong suami saya. Karena hanya Engkau yang bisa menolong suami saya. Hanya itu yang aku ingat. Hanya nama Yesus yang aku ingat. Hanya Yesus yang aku teriak. Nama Yesus. Karena aku tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong suami saya. Dan saya tetap membawakan mobil saya melewati perempatan itu dengan sangat kencang. Dan sambil klakson terus,
Sampai di depan rumah sakit saya klakson terus. Saya seakan memberi aba-aba kepada dokter atau security yang itu, yang di rumah sakit. Dan ternyata benar begitu saya sampai di depan IGD, security sama dokter-dokter semua standby. Langsung aku turun langsung bilang, "Dok, serangan jantung." Terus langsung dokter ngangkat langsung ke IGD. Di depan kamar IGD, saya melihat dua dokter memberi bantuan CPR pada suami saya. Lumayan lama juga. Saya hanya bisa memohon pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Tuhan Yesus, ampunilah suami saya. Saya mohon Tuhan. Saya sangat mohon. Tolonglah suami saya. Saya tidak bisa kehilangan suami saya. Saya percaya Tuhan. Jika Engkau turun tangan, suami saya akan bangun. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau yang berkuasa atas hidup matinya kami, Tuhan. Saya sampai bersujud memohon pada Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan, Lazarus sudah meninggal dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Engkau bangkitkan. Suami saya baru beberapa menit, Tuhan. Saya percaya dengan kuasa-Mu. Saya percaya suami saya akan kembali. Akan kembali kepada saya dan sembuh. Saya percaya Tuhan. Tuhan Yesus, perlihatkanlah mujizat-Mu kepada saya, Tuhan. Seperti sebelum-sebelumnya Engkau memperlihatkan mujizat-Mu, Tuhan. Saya berdoa terus sambil melihat monitor yang ada di IGD. Tidak lama kemudian, monitornya yang tadinya hanya flat, ini udah ada detak jantung. Saya langsung puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada suami saya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya akan bergandengan tangan bersama suami saya. Menjadi saksi hidup-Mu. Bahwa Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang penuh kasih. Penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga dibantu sama teman-teman kantor, teman-teman lingkungan, tetangga datang membantu saya. Saat itu saya udah tidak bisa berpikir apa-apa. Administrasi semua teman saya yang bantu mengurus semuanya. Saya hanya duduk bengong sambil berterima kasih terus sama Tuhan Yesus. Sampai saya dengarkan suara. Ayo panggil Romo untuk sakramen perminyakan. Saya masih bengong. Ayo panggil Romo untuk sakramen perminyakan. Akhirnya saya sampaikan ke teman saya panggil Romo, dan semuanya berjalan dengan lancar pada saat di telepon Romo baru sampai ke gereja dan Romo akan langsung ke rumah sakit untuk memberikan sakramen perminyakan. Dan semua berjalan dengan lancar. Dan teman saya itu udah agak bingung sih eh, dengan kok saya minta sakramen perminyakan. Nah, saya mendapatkan bisikan lagi dengan suara lagi. Iya, sakramen perminyakan itu biar segala tindakan apapun akan berjalan dengan lancar dan baik.
Aku ngomong sama teman saya yang seperti saya dengarkan. Sehingga cerita, akhirnya Romo datang memberi sakramen perminyakan. Sudah itu langsung bawa ke ruang kateter untuk mengetahui apa penyebabnya serangan ini. Dan dokter juga udah siapkan ring kalau misalnya ada penyumbatan, udah mau pasang ring. Dan puji Tuhan tidak ditemukan penyumbatan dan tidak harus pasang ring. Singkat cerita, suami dipindahkan ke ICU karena belum sadar. Dan dokter masih mencari penyebab apa yang membuat suami saya belum sadar. Akhirnya di ronsen harus operasi kecil. Setiap mau adakan tindakan apapun ataupun operasi, dokter selalu menginfokan dan minta tanda tangan. Takut ada pendarahan lah, takut ada ini, takut ada itu. Saya tidak mendengarkan itu. Saya selalu mematahkan dalam hati saya selalu mematahkan. Tidak, tidak akan terjadi sesuatu semua itu. Karena kalau Tuhan Yesus yang turun tangan, semuanya akan berjalan dengan baik, lancar dan cepat. Saya selalu patahkan semua itu dengan doa saya. Tidak, Tuhan Yesus yang turun tangan semua akan berjalan dengan lancar, cepat dan baik. Itu semua yang selalu saya katakan. Saya sudah seperti orang linglung. Saya tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan dokter karena saya selalu patahkan semua itu dengan doa dan keyakinan saya. Saya walaupun saya tidak mendengarkan, tapi saya percaya Tuhan Yesus datang untuk membantu suami saya. Saya juga sangat bersyukur mama saya ada bersama saya saat kejadian ini. Anak-anak saya dan banyak teman-teman datang memberi semangat, membantu doakan suami saya. Teman-teman suami saya sewaktu SMA, teman-teman kuliah, teman-teman RT, teman-teman di komplek, teman kombat, teman yoga, teman KEP, EJ, KPKS, dan teman Legio yang saya tidak kenal. Tapi semuanya datang mendoakan suami saya. Saya titip intensi doa di gereja untuk Sabtu dan Minggu. Tapi teman-teman memasukkan intensi doa itu setiap hari. Teman-teman sangat membantu, sangat banyak membantu saya. Saya percaya Tuhan mengutus teman-teman, dokter, dan masih banyak lagi yang membantu saya. Saya sangat bersyukur. Dalam kondisi begini, saya tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mau administrasi apapun, asuransi, saya juga tidak tahu. Sampai suatu saat teman saya datang menanyakan, Linda, Koko ada asuransi apa? Coba saya lihat. Dan kebetulan eh, suami saya ada asuransi kritis. Dan saya dibantu sama teman saya untuk klaim. Teman teman gereja, tapi bukan agen asuransi suami saya. Teman. Jadi dia hanya memang bantu saya. Karena dia tahu saya tidak bisa melakukan itu, saya juga tidak mengerti. Akhirnya teman saya bilang, ini bisa cair kalau sesuai dengan kriteria yang dicantum dalam polis. Dan uangnya bisa masuk ke rekening pemegang polis yang tercantum di sistem. Dan anehnya, saudari saya datang dan dia mendengarkan ini, dia sempat marah-marah ke teman saya yang membantu saya untuk klaim asuransi kritis. Kamu dibayar berapa untuk membantu Linda? Dia jawab begitu, dia ngomong begitu sama teman saya gitu. Saya hanya bisa nangis.
Karena apa? Karena saya sangat malu. Saya sangat malu. Saya malu sama teman saya. Sampai saya ngomong, kok maaf kok. Bukan ucapan terima kasih yang Koko dapat. Tapi Koko mendapatkan dimarahin kok. Saya minta maaf ya kok, gue bilang gitu. Teman saya sangat sabar. Nggak apa-apa Linda, santai aja. Dia, maksudnya dia itu maksudnya saudari suami saya itu. Toh dia kan agen asuransi. Seharusnya dia udah paham sistemnya. Nggak usah ngotot begitu. Semuanya kan sesuai dengan sistem kalau di asuransi. Saat itu suami saya masih koma. Pikiran saya tuh hanya di suami saya. Tapi sama saudari saya, saudari suami saya itu, saat itu yang dibahas itu uang asuransi. Uang asuransi yang belum tentu cair gitu loh. Jadi saudari saya maunya begini. Uang asuransi ini, uang kritis ini kalau cair harus masuk ke rekening anak suami saya. Dan kartunya akan dipegang, kartu ATM-nya akan dipegang sama dia. Nanti akan dibagikan kepada anak suami saya yang kedua. Saya saya diam aja. Karena saya pikirannya tidak fokus ke uang. Saya fokus ke suami saya. Saya bilang, kalau uang asuransi cair, mau masuk ke rekening siapa, terserah. Yang penting cair. Kenapa harus ribut soal uang di saat begini? Saya diam. Dan yang paling menyakitkan saya itu ketika suami saya dalam keadaan begini, seharusnya saudari suami saya itu memberi saya semangat, mendoakan kokonya cepat sembuh. Tetapi tidak. Malahan saudari suami saya ngomong begini. Ini yang paling menyakitkan saya. Kamu nggak usah takut. Saya tidak usir kamu. Saya langsung bengong. Kok begitu ya? Orang yang paling dekat sama saya paling percaya sama dia. Kok dia di saat begini, di saat kokonya sakit, masih koma, masih sakit. Harusnya dia memberi saya semangat, bukan menjatuhkan saya begini. Tapi saya diam saja. Ya, ya. Dan saya lebih fokus sama suami saya. Saya tidak mau mendengarkan dia. Dia berkata begini, kita pikir secara logika saja. Koko itu sudah mati 30 menit. Organ-organ tubuh pasti udah rusak. Saat itu saya langsung teriak. Tidak, tidak. Kalau Tuhan Yesus yang turun tangan, Koko pasti sembuh. Saya mau Koko. Kalau kalian mau ambil uang, silakan. Sejak itu, saya semakin pasrah sama Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah mujizat-Mu Tuhan. Kuasamu. Hanya kuasamu lah Tuhan yang bisa menolong suami saya. Saya tahu, saya pasti kuat. Karena Tuhan sendiri yang menyertai aku. Saya percayakan itu.
Jangan hanya beberapa orang yang saya ketemu yang membuat saya jatuh. Tidak, saya tidak akan jatuh. Saya akan kuat karena Tuhan menyertai aku. Tuhan juga mengutus banyak orang untuk membantu saya. Dokter, suster, semua membantu saya. Saya percaya itu. Saya saya percaya akan mujizat Tuhan yang sudah saya rasakan selama ini. Hingga suatu suatu malam, feeling saya tidak enak. Suami saya belum sadar. Saya ajak anak-anak untuk rosario. Jadi, empat anak, anak saya rosario di depan ICU. Saya sendiri bersujud di depan ICU yang hadap ke kaca yang bisa melihat ke langit. Saya bersujud, saya pasrah. Sambil tutup mata, saya tidak mengerti mau doa apa lagi. Saya hanya pasrah sama Tuhan. Saya tutup mata sambil saya memuji nama Tuhan Yesus. Saya sebut nama Yesus dalam nyanyian. Yesus, Yesus, dalam nyanyian saya sebut nama Yesus. Sampai saya berbahasa roh. Sangat lama saat itu saya rasakan. Saat itu saya merasakan. Saya mengadu semuanya sama Tuhan. Saya mengadu semuanya sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya resting. Dan saya bangun lagi. Dan saya memuji nama Tuhan Yesus lagi. Saya memuji lagi nama Tuhan Yesus dalam nyanyian. Dan saya alami tangan kanan saya terangkat dan bergoyang, bergetar terus-menerus sampai saya mendapatkan penglihatan. Walaupun saya melihat dengan mata tertutup. Saya melihat Bunda Maria. Bunda Maria datang dengan pakaian biru muda lis putih, berjalan ke samping kiri suami saya yang terbaring. Saya tidak dapat melihat Bunda Maria, tapi saya mengenal sosok Bunda memakai jubah Bunda Maria. Saya sangat terharu. Saya terus memuji nama Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat Tuhan Yesus datang dan keluar dari kaca, seakan keluar dari kaca ICU. Saya langsung menangis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menangis. Saya sangat terharu Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus datang menuju ke saya sambil berkata, ayo anakku, berdiri. Habis begitu, saya nangis. Tuhan Yesus, Engkau sangat menyayangi aku. Engkau hadir. Engkau sungguh hadir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat itu, aku sangat merasa lega seakan semua bebanku semuanya terangkat. Saya merasa sangat plong, sangat lega, sangat lega. Dan membuat saya semakin percaya suamiku pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah hadir. Bunda Maria sudah hadir. Saya sangat percaya. Dan suami saya mulai sadar beberapa hari kemudian, walaupun masih membutuhkan alat bantu. Jadi selama suami saya di rumah sakit, 24 jam saya di rumah sakit. Saya tidurnya di depan ICU. Karena kalau di kamar saya tidak
bisa tidur, pikiran saya selalu ke suami saya. Akhirnya saya tidur di kursi di depan ICU. Malahan posisi begini masih bisa saya bisa tidur walaupun 2 jam 3 jam sekali saya pasti bangun dan melihat ke monitor yang ada di ICU. Ya namanya manusia masih tetap pasti khawatir ya. Suatu saat saya mendapatkan kabar dari dokter karena kondisi suami saya itu turun, terkena infeksi paru-paru. Saat itu saya sendirian. Saya sedih. Saya telepon teman saya, kabari keadaan suami saya menurun. Saya sambil menangis. Saya telepon teman saya. Teman saya pertama ikut menangis. Tapi tidak lama kemudian dia bilang, Linda, kamu jangan nangis lagi. Kamu punya Tuhan. Apalagi kamu sudah dikasih lihat sama Tuhan Yesus. Ayo berdoa. Setan membuat kamu takut, membuat kamu nangis, membuat kamu lupa doa. Ayo berdoa. Seketika itu, saya langsung berhenti menangis. Langsung saya doa. Pada saat saya telepon itu, teman saya lagi berdoa dan lagi jalan salib di Goa Maria. Katanya di berhenti yang keempat. Teman saya juga mendapatkan penglihatan pada saat itu. eh, Teman saya berdoa untuk kesembuhan suami saya. Pada saat teman saya berdoa sambil tutup mata, teman saya melihat hosti yang biasanya putih ini merah, terbang gitu loh. Terbang untuk kembali lagi ke tubuh Yesus. Teman saya berdoa, terus teman saya bilang, Tuhan, sembuhkan suami Linda. Saya berjanji kalau suami suami Linda sembuh, saya akan bawa suami Linda dan Linda ke sini untuk berdoa dan memujimu Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Keesokan harinya, suami saya bangun dan mulai perlahan membaik. Jadi selama suami saya dirawat di rumah sakit, saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat Tuhan Yesus itu 3 kali. Yang kedua kali pada saat teman-teman lingkungan datang doa rosario bersama. Selesai doa, kita nyanyi pujian. Pada saat menyanyikan lagu pujian, saya kembali berbahasa roh. Dan saya melihat Tuhan Yesus hadir di samping suami saya. Di samping kanan suami saya. Saya sangat terharu atas kasih Tuhan Yesus. Sungguh mujizat Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat penuh mujizat, penuh kuasa dalam hidup. Dan ketiga kalinya, pada saat itu, eh, suami saya mau bronskoskopi dan itu dilakukan di ICU. Seperti biasa, setiap mau tindakan atau apa, dokter selalu infokan takutnya terjadi sesuatu ini itu. Tetapi selalu saya patahkan dengan keyakinan saya. Tidak. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus turun tangan. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Semua akan baik-baik. Suami saya akan sembuh. Saya selalu tanamkan dalam diri saya begitu. Saat bronkoskopi dilakukan di kamar ICU, saya di luar, saya sendirian. Saya membacakan, saya doa Bapa kami. Saya rencana doa Bapa kami itu 77 kali.
Tapi dalam nyanyian, saat nyanyian ke-14, saya mendapatkan penglihatan. Saya melihat, benar, di kamar ICU itu tertutup. Saya nggak bisa lihat ke dalam. Tapi saat aku berdoa, saya mendapatkan penglihatan. Tuhan Yesus hadir di antara dokter dan suster. Saya melihat dengan jelas, walaupun dengan mata tertutup. Saya melihat dengan jelas Tuhan Yesus berdiri di antara Tuhan, dokter dan suster. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, Tuhan Yesus akan memperlihatkan. Akhirnya, saya tidak sadar, saya buka mata, saya tutup mata, saya masih bisa melihat walaupun samar-samar tidak sejelas yang tadi. Saya terharu, saya menangis, tapi saya terus doakan Bapa kami dalam nyanyian sampai nyanyian ke-20 kali. Bronkoskopinya selesai. Dokternya keluar berkata, "Bu, udah selesai ya, Bu. Bronkoskopi dan semua berjalan dengan baik. Tidak ada pendarahan, tidak ada apa-apa dan hasilnya bagus." Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus, saya lanjutkan doa Bapa kami. Itu membuat saya semakin semangat. Makin semangat untuk berdoa. Saya juga dikasih tahu teman-teman untuk doakan doa Santo Yudas Tadius yang harus didoakan 6 kali sehari. Saya selalu mendoakan. Setiap pagi saya saya sudah berjanji sama saya sendiri. Selama suami saya di rumah sakit, saya akan berdoa sampai suami saya pulang ke rumah. Pagi itu saya doa doa pagi, dilanjut dengan doa kuasa sama doa Santo Yudas Tadius jam 12 siang, doa malaikat Tuhan jam 3 sore, Yesus wafat. Saya doa kerahiman ilahi, biasanya dilanjut dengan koronka, dan jam 5 doa rosario bersama dengan teman-teman EJ by online. Dan malamnya saya doa rosario pembebasan untuk saya dan untuk suami saya. Jadi selama di rumah sakit itu, saya janji saya mau doa terus. Sempat kelolosan 1 hari, saya nggak doa sampai habis karena saya kecapean sampai ketiduran. Sampai saya tahu setiap saat saya pasti mendapatkan godaan. Maka setiap saat saya membutuhkan doa untuk membuat saya kuat. Dan suami saya sudah membaik. Pas di ICU, suami saya ulang tahun dan saya merayakan ulang tahun suami saya di ICU. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan untuk suami saya. Juga mengucapkan terima kasih pada dokter, suster yang selama ini merawat suami saya dan semua teman-teman saya yang nggak kenal saya juga membantu doa, selalu datang memberi saya semangat. Saya sangat berterima kasih. Singkat cerita, selama 45 hari di ICU, akhirnya suami saya pindah ke kamar perawatan. Setelah di kamar perawatan, bukannya nggak ada tantangan, nggak ada godaan, masih tetap ada. Tapi saya
sudah semakin percaya sama Tuhan, saya selalu mengandalkan Tuhan. Semuanya saya jalankan dengan keyakinan Tuhan selalu menyertai aku dan semua pasti berjalan dengan baik. Saat di rumah sakit, saat pasien sudah bisa makan, eh, bisa terima hosti. Dan saya juga daftar sehingga bisa menerima hosti. Saat minggu pertama mendapatkan hosti, minggu kedua saya tidak daftar. Pikiran saya sekali daftar selanjutnya sudah dapat hosti. Ternyata tidak. Mesti daftar setiap minggu. Dan Tuhan Yesus tahu saya tidak paham dan Tuhan Yesus mengutus seorang bapak yang baik hati dan juga seorang prodiakon. Pada minggu pagi jam 6 lewat gitu, bapak yang baik hati itu WA ke saya. Bu Linda udah daftar belum untuk terima hosti? Saya jawab, "Eh, minggu kemarin udah saya daftar, Pak. Minggu ini enggak." Oh, harus daftar, barusan dapat katanya gitu. Akhirnya saya lapor untuk menerima hosti dan Bapak ini juga mencari tahu apakah nanti akan ada yang ngantar hosti ke saya sama suami saya. Dan Bapak ini tunggu. Ternyata nama saya dan suami saya nggak ada. Mungkin udah terlambat ya daftarnya. Akhirnya Bapak yang baik hati ini membawa hosti dan memimpin ekaristi di rumah sakit. Saat Bapak memimpin ekaristi dan membacakan firman Tuhan pada saat itu Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Isinya begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Saya mendengarkan firman itu, air mata saya langsung mengalir. Saya langsung nangis. Karena apa? Karena Tuhan menjawab doa saya pagi itu juga. Saat doa pagi, saat pagi itu, saya berdoa. Semua beban-bebanku Tuhan, semua masalahku, semua masalah yang aku hadapi, Tuhan jawab pagi itu juga lewat firman Tuhan yang dibawa Bapak yang baik hati itu. Saya semakin dikuatkan karena Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Sampai paginya jawaban langsung dikasih jawaban. Saya sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus tidak ada batasnya kepada siapapun. Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik.
Tidak terbatas kasihnya. Dan puji Tuhan, kondisi suami saya semakin baik. Dan dokter juga menganjurkan saya untuk siapkan semua peralatan kalau misalnya suami saya pulang, yang peralatan yang diperlukan. Dan suster. Tapi saya jawab dokternya begini, Dok, saya masih berdoa. Jika suami saya udah diperbolehkan pulang, suami saya tidak membutuhkan alat apapun. Saya ngomong gitu sama dokter. Dokter hanya diam. Dan mujizat Tuhan, saat suami saya pulang dan tidak pakai alat apapun. Semua alat semua dibuka dan tidak membutuhkan alat apapun. Itu adanya mujizat Tuhan. Sampai dokter juga bilang, mujizat Tuhan. Ini semua mujizat Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Sampai beberapa dokter ngomong begitu sama saya. Pada saat pertama kali kejadian, harapan hadapan dokter itu cuma hanya 5% katanya. Tapi ini sampai kesembuhan, bisa pulang begini, ini mujizat Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Semua karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan kesaksian tadi. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, biar mereka diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.